kami tuh lebih ke kejar-kejaran Mbak. Pagi kami kuliah, malamnya kami lembur untuk bangun rumah edukasi konstruksi. Dari jam 7 malam sampai jam 1 malam Mbak kami lembur. Iya, kemudian kami tidur jam 3, kami bangun lagi jam 7 untuk kuliah. Setiap hari begitu terus selama kurang lebih 3 bulan yang full. Halo Sobat Untak TV, selamat datang di podcast Untak TV bersama saya Anggita. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu nih dari tim PPK Ormawa BEM Fakultas Teknik Untak Semarang. Ada Mbak Dwi dan Mas Brian. Gimana kabarnya nih Mas Mbak? Baik. Halo Mbak, baik Mbak. Oke. Ada pepatah zaman dulu nih, tak kenal maka tak sayang. Boleh perkenalan diri kepada Sobat Untak Semarang. Agar makin akrab, silahkan Mbak Dwi atau Mas Brian dulu. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Sulistiawati dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Saya semester 7 dan saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Oke, perkenalkan nama saya Brian Dwi Riswanto dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik. Saya semester 7 dan saya juga dari Pati. Oke, salam kenal ya Mas Mbak. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada mahasiswa yang berhasil mengharumkan nama Untak Semarang, baik itu ajang prestasi akademis maupun non-akademis, di kancah nasional maupun internasional. Salah satunya teman-teman dari tim PPK Ormawa BEM Fakultas Teknik Untak Semarang. Wah, bangga sekali saya memiliki teman yang berprestasi seperti Mbak Dwi dan Mas Brian. Nah, ini kan sedang jadi perbincangan hangat nih di kawasan Untak Semarang, bahwa tim dari PPK Ormawa BEM Fakultas Teknik Untak Semarang mendapat penghargaan di Jember kemarin ya. Bisa dijelaskan nggak Mas Mbak, gimana acara kemarin? Jadi acara kemarin itu kita adalah acara Abdidaya Ormawa, Abdidaya PPK Ormawa yang lolos pendanaan tingkat nasional. Kemarin itu acaranya adalah di Jember. PPK Ormawa itu sendiri adalah program penguatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kemendikti, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dari situ kami kemarin itu ada banyak sekali dari universitas-universitas yang diundang di sana. Kita itu di sana dari tanggal 6 sampai tanggal 10 itu sudah sampai malam penghargaannya itu. Jadi kemarin itu puji Tuhannya itu kemarin kita dapat juara di situ di Jember itu gitu teman-teman. Oke. Boleh nggak sih Mas spill dikit seleksinya tuh apa aja waktu di sana? Iya, jadi di sana itu kemarin itu tanggal 7-nya itu kita pembukaan, di sana itu pembukaan bersama ormawa-ormawa yang ada 160 ormawa yang diundang ke sana, dan kemudian hari yang kedua itu kita itu expo, dan Sarasean Expo itu kita memaparkan poster yang kita kirim, juga video dan juga stand yang kita dekor di sana. Kemudian yang terakhir adalah malam penghargaan. Malam penghargaan itu kita itu ada banyak kategori, dan kemarin kita bisa menyandang kategori inovatif dalam teknologi dan sosial. Wow, oke. Tim PPK Ormawa itu kan pasti memiliki program ya yang diajukan kepada kementerian sehingga dapat terseleksi dan terpilih. Boleh nggak sih Mas Mbak sampaikan program apa yang kalian jalankan sehingga bisa meraih juara? Program PPK Ormawa dari kami, program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa, kami mengambil judul Desa Pekerja Bangunan, Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Penghasil Pekerja Bangunan Profesional dan Bersertifikat dengan pemasaran jasa online di Kelurahan Gunung Pati. Kami mengambil judul itu dengan 5 program. Awalnya itu kami hanya 5 program Mbak yang kami cantumkan di proposal untuk diikutkan seleksi di Kemendikbudristek. Namun kami merealisasikannya itu menjadi 7 program. Program yang pertama yaitu sosialisasi dan pelatihan pekerja bangunan. Itu kami laksanakan 2 kali. Jadi termasuk dua program. Yang pertama, tahap pertama itu kami laksanakan tanggal 3 September 2023. Yang kami latih itu materinya tentang teori dasar konstruksi, kemudian pelatihan pengoperasian komputer, program CAD atau program gambar proyek, kemudian juga ada
pelatihan mengenai teori-teori umum tentang konstruksi dasar-dasarnya. Kemudian yang sosialisasi dan pelatihan tahap kedua itu lebih ke hard skill. Kalau yang hari pertama lebih ke soft skill, yang kedua itu lebih ke hard skill. Kami laksanakan tanggal 10 September 2023. Kami memberikan pelatihan tentang bagaimana cara membuat tulangan struktur. Kami praktikkan langsung di situ cara membuat tulangan struktur yang benar. Kemudian kami juga melatih untuk pembuatan mix desain beton atau campuran beton yang benar sesuai dengan standar SNI. Kemudian kami juga melakukan pelatihan secara langsung mengenai bagaimana cara merancang atau membuat rangkaian atap dari baja ringan. Untuk program yang kedua, Mbak, yaitu program sertifikasi pekerja bangunan. Di program ini, itu kami memfasilitasi sertifikasi para pekerja bangunan di Kelurahan Gunung Pati. Sertifikasi yang kami lakukan, yang kami fasilitasi itu ada yang ber-BNSP dan juga ada yang sertifikasi dari brand lokal. Seperti yang sudah kami laksanakan 2 tahap juga. Tanggal 19 September 2023 yaitu sertifikasi aplikator baja ringan yang ber-BNSP. Nah, keunggulannya kami itu di sini, Mbak, di sertifikasi BNSP itu. Karena apa? Karena kalau di luar itu sertifikasi ber-BNSP dikenai biaya 2,5 juta, 2 sampai 2,5 juta per orang. Nah, kami bisa memfasilitasi secara gratis gitu, Mbak. Kemudian sertifikasi yang kedua kami laksanakan tanggal 24 September 2023. Sertifikasi ini tentang sertifikasi aplikator pengecatan. Kemudian program yang ketiga yaitu program pembangunan rumah edukasi konstruksi. Nah, tujuannya pembangunan rumah edukasi konstruksi ini sebagai posko untuk lembaga lokal. Jadi itu kami membentuk lembaga. Lembaga itu namanya Tukang Hebat. Tukang Hebat itu setelah kami beri sosialisasi, kami fasilitasi sertifikasi, kami bentuk komunitas, kami sediakan posko untuk mereka berkumpul, berdiskusi, dan juga posko itu nanti dapat digunakan sebagai perpustakaan umum, terbuka untuk umum bagi siapa saja, tidak hanya pekerja bangunan, tapi semua warga Kelurahan Gunung Pati bisa ke situ supaya untuk menambahkan jiwa literasinya menjadi berkembang. Kemudian program yang keempat yaitu program Gunung Pati Membangun Kota. Program Gunung Pati Membangun Kota ini terdiri dari kami memasang spanduk di ruas-ruas jalan, kemudian kami menyebar poster, menyebar brosur di seluruh kecamatan di Gunung Pati, ke kantor-kantor kelurahan di Gunung Pati, ke asosiasi-asosiasi seperti Inkindo, Gapensi, dan juga kami menyebarnya di perusahaan-perusahaan konstruksi di Kota Semarang. Kemudian program yang kelima yaitu pemasaran jasa pekerja bangunan. Nah, pemasaran jasa pekerja bangunan ini, Mbak, kami lakukan secara online, ada di 3 media sosial yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, tujuannya ini untuk menghubungkan antara supply dan demand pekerja bangunan. Supaya apa? Supaya warga di Kota Semarang dapat dengan mudah untuk mendapatkan fasilitas tukang, karena kan di Semarang itu banyak itu ya, Mbak, banyak pendatang. Iya kan, pendatang itu kan rata-rata nggak kenal nih sama tukang-tukang di Gunung Pati ini mana. Misalnya ada kebocoran sedikit, mereka bingung. Kalau perempuan kan biasanya sulit ya, Mbak, untuk membenahi. Nah, kami itu menghubungkan supaya mereka itu dapat dengan mudah untuk mendapatkan jasa pertukangan. Jadi jasa pertukangan tersebut bisa diorder via Instagram, Mbak. Dari Instagramnya ya? Dari Instagramnya. PPK Ormawa ini tuh kami sangat bersyukur ya, Mbak, bisa lolos sampai ke tahap abdidaya, bahkan juga sampai ke penghargaan. Itu seleksinya memang sangat ya dikatakan berat ya, nggak berat lah, karena kita kan menjalaninya dengan enjoy. Program itu terseleksi dari 2110 tim di seluruh Indonesia. Yang dari Untak Semarang sendiri itu mengajukannya 16 tim. Kemudian yang didanai itu hanya 608 dari 2110. 608 itu dari Untak Semarang ada 4 tim. Kemudian yang diundang ke Jember itu hanya 160 dari 608 tim yang didanai. Dan dari Untak Semarang itu hanya tim kami.
Dan kami juga sangat-sangat bersyukur ya Mbak, dari 160 seluruh Indonesia kami menjadi salah satunya. Wow, sangat detail ya Mbak ya, programnya pantas aja dapat juara. Oke, dari program yang dibawakan dan dijalankan pasti ada alasan kan ya Mbak ya. Mengapa teman-teman memilih untuk mengangkat program tersebut? Jelaskan dong. Ya mungkin alasan kenapa kita ngangkat topik itu ya desa pekerja bangunan ya. Kalau kita lihat tuh dulu itu pertama itu karena permasalahan. Jadi permasalahan di Gunung Pati itu kita wawancara langsung ke masyarakat terus termasuk pekerja bangunan. Permasalahannya ada itu intinya dari pekerja bangunan di Gunung Pati itu secara kinerja mereka sangat bagus, namun mereka tidak dikenal masyarakat luas. Karena dibanding daerah-daerah lain gitu ya. Jadi dari permasalahan itu, dari potensi itu, dan kebetulan kita dari Fakultas Teknik juga kita bekerja sama dengan teknik sipil, teknik arsitektur dan teknik kimia untuk mengangkat topik desa pekerja bangunan supaya pekerja bangunan yang ada di Gunung Pati itu bisa dikenal masyarakat luas gitu Kak. Jadi dari tim yang kemarin ada di Jember itu pasti ada yang menjadi saingan nggak ya Mbak Mas? Kalau menurut kami ya Mbak, itu tuh walaupun ini konteksnya adalah kompetisi, tapi menurut kami itu tidaklah kompetisi. Tapi kita ke Jember, kita tujuannya untuk mendapatkan relasi baru, teman-teman baru dan keluarga baru. Kalau untuk tim terberat itu sebenarnya nggak ada lebih kesaingannya sih Mbak, tapi lebih ke kita itu awalnya tuh agak minder ya Mbak, kita kan dari kampus swasta nih ya, sedangkan kan banyak seluruh Indonesia ya Mbak, ini perguruan tinggi seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta, banyak perguruan tinggi negeri yang memang sudah biasa untuk mendapatkan juara. Jadi kita itu awalnya tuh agak kayak minder atau kayak nggak mungkin gitu loh Mbak, karena kan seperti UGM, terus IPB, terus juga Undip, itu kan univ yang besar-besar yang sudah biasa mendapatkan juara. Nah kami kan dari Unta kan kita swasta ya Mbak, walaupun kita juga sering mendapatkan juara, tapi kan ada rasa kayak awalnya tuh minder gitu Mbak. Tapi kami menjadi percaya diri setelah kami masuk menjadi 160 besar dari 2110 tim itu. Kami jadi percaya diri dan kami semakin percaya dengan kemampuan dari tim kami. Aku kepo dikit nih Mbak Mas, di sana tuh ada kategori apa aja sih? Kalau di sana itu ada banyak kategori sih Mbak yang dapat penghargaan itu. Salah satunya ya ada yang terinovatif, kemudian ada poster terbaik, kemudian ada video terbaik, dan yang kami dapat penghargaan itu tim pelaksana yang mendapatkan penghargaan terinovatif dalam sosial dan teknologi. Di sana itu Mbak, yang dapat penghargaan itu sebenarnya tidak hanya tim pelaksana, tapi juga ada dari ormawanya, organisasi mahasiswa, kemudian dari mitra, kemudian dari dosen pendamping, kemudian yang terakhir yaitu dari tim pelaksana. Jadi ada 4 kategori sebenarnya, ada 4 yang mendapatkan penghargaan gitu Mbak. Karena kan program PPK Ormawa itu tujuannya dari pemerintah itu supaya program ini berkelanjutan, walaupun PPK ini selesai di bulan Desember, tapi masih harus berkelanjutan di tahun-tahun setelahnya. Nah, yang melanjutkan itu siapa? Yang melanjutkan adalah organisasi mahasiswanya, karena ini kan kompetisi itu toh organisasinya gitu Mbak. Jadi Ormawanya tetap mendapat penghargaan bagi yang mendapat penghargaan gitu, karena nanti yang melanjutkan adalah Ormawa, universitas dan juga mitranya. Oke, hal tersulit dalam menjalankan program kalian itu apa ya Mas Mbak? Ada nggak sih gitu? Ya mungkin menurut saya hal yang tersulit itu karena kan untuk pelaksanaannya kan kita dibatasi 6 bulan ya. Kita dibatasi 6 bulan, bagaimana kita benar-benar bisa memanajemen dana itu, kemudian waktu, karena sebenarnya pas pelaksanaan kita juga ada banyak kegiatan juga Kak. Juga ada kuliah, juga ada yang KP, juga ada yang TA juga. Jadi benar-benar bagaimana benar-benar kita bisa manajemen uang itu, waktu, tenaga kita untuk bisa menjalankan program secara maksimal. Mungkin Mbak Dwi bisa menambahkan. Kalau kami
dari kami memang itu sih Mbak, lebih ke manajemen waktu, manajemen tenaga, dan manajemen keuangan kita. Karena keuangan kita kan terbatas. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya 6 bulan kami harus mengeluarkan membagi waktu, dan juga targetnya itu banyak sekali Mbak, seperti ada laporan PKP, kemudian ada laporan akhir, dan produk-produk yang dituntut sama Kemendikbudristek sendiri itu banyak. Ada luaran wajib, ada luaran tambahan, ada buku tematik, ada publikasi jurnal, ada itu ya Mas ya, video dan lain-lain itu dalam waktu yang singkat Mbak. Jadi kami tuh lebih ke kejar-kejaran Mbak. Pagi kami kuliah, malamnya kami lembur untuk bangun rumah edukasi konsumsi. Dari jam 7 malam sampai jam 1 malam Mbak kami lembur. Wow. Iya, kemudian kami tidur jam 3, kami bangun lagi jam 7 untuk kuliah. Setiap hari begitu terus selama kurang lebih 3 bulan yang full. Kami nginep di sana. Terus kendalanya yang lain tuh di sana tuh susah sinyal Mbak, agak susah sinyal. Jadi kita itu kalau mau ngakses itu agak sulit. Ya. Gitu sih Mbak. Hasilnya sesuai banget sama perjuangannya ya Mbak Mas ya. Ini terakhir nih Mas, Mbak, tips-tips untuk mungkin ada tim lain nanti di tahun berikutnya yang ingin seperti Mas Mbak mendapat juara, itu ada nggak ya? Harapannya kami sih kan ini program ini tuh setiap tahun ada ya Mbak. Harapan kami BEM Fakultas Teknik ini generasi selanjutnya setelah saya berharapnya juga nanti bisa lolos ke tahap abdidaya, bahkan ke dapat juara seperti kami. Nah itu sebenarnya tipsnya itu kalau dikatakan susah sih tidak susah, kalau dikatakan gampang juga tidak gampang Mbak. Tipsnya yang pertama itu kita tuh harus benar-benar membaca dari panduan, kita harus sesuai. Kita menjalankan apa harus sesuai dengan panduan apa, dan kita tuh harus punya target atau tujuan. Karena kan ada beberapa kategori nih, kita mengincar aja di kategori mana, kemudian kita fokus di kategori itu, kita kerjakan sesuai dengan pedoman. Setelah itu kita kerjakan dengan maksimal, dan setelah itu kita serahkan saja kepada yang kuasa. Oke. Wah nih Sobat Untax, tips-tips dari Mbak dan Masnya udah banyak banget ya nih. Kita udah selesai nih podcastnya. Terima kasih untuk Mas Brian dan Mbak Dwi atas waktunya. Semoga program yang sudah dijalankan bisa bermanfaat dan terus berjalan. Jangan lupa untuk tetap nonton Untax TV ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Anggita bersama Mas Brian dan Mbak Dwi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Merdeka. Merdeka.